Bet, kabar Bet. Luar biasa. Luar biasa apa? Edan. Luar biasa gila. Sekarang udah gimana dong? Sekarang stay di Jakarta sih. Maksudnya sementara ini memang lagi fokus di sana. Jadi ke Semarang nih cuma benar-benar buat liburan sama kangen sama kawan-kawan. Oh, tak kira khusus ke Semarang buat jemput. Mahal ya. Pengen podcastnya jadi komputer. Oh iya benar. Cita-cita tertinggi adalah sampai di podcast Kultru. Khusus anak street dancer. Khusus anak street dancer. Udah ada ranahnya masing-masing. Iya. Oh benar. Oke. Kalau di Jakarta mana? Di Jakarta Barat aku. Kalau kalian tahu sebelahnya Central Park itu ya. Oh, ke TCP. Persis. Sebelah persis itu ada ruko. Nah, kita ada rukonya itu. Itu apa? Ya gaming house, buat gaming house, tinggalnya di situ nanti. Gaming house itu kayak gimana? Gaming house itu kalau orang tahunya mes. Mes atlet. Nah, kita nyebutnya kalau buat gamers itu gaming house. Kegiatannya terus di sana ngapain aja? Wah ya setiap hari ya latihan, ya ngegame, terus ngegame dibayar kan, gitu. Kemudian dibayar saat. Ngegame dibayar kan. Biasanya kan ngegame dirasani, ngegame dibayar. Nah, dulu cita-cita jadi YouTuber, sekarang dulu cita-cita jadi YouTuber. atlet e-sport. Sekarang cita-cita jadi atlet e-sport dulu, habis itu baru jadi YouTuber. Jadi ada bridgingnya dulu. Ada bridgingnya dulu. Kalau game itu yang banyak apa aja? Kalau yang di sana? Kalau game sementara di timku itu kan Flash Wolf ya. Dia punya 2 divisi, Mobile Legends sama PUBG. Dulunya. Terus karena jadi ceritanya kenapa kita akhirnya memberhentikan Mobile Legends, karena Mobile Legends ini di Indonesia itu akhirnya jatuhnya kayak di franchise, dipolitikin. Jadi dia cuma 8 tim yang bisa bayar. Ya udah, itu kamu franchise itu 8 tim itu terus yang akan ada di situ sementara ini. Begitu. Kenapa kok nggak semua orang bisa beli slotnya? Kenapa? Karena jumlah yang sangat bombastis. Untuk kamu bisa beli slot MPL itu 15M. Buat satu tim. Satu tim 15M. 8 tim itu siapa aja? 8 tim itu ada timnya, kalian pasti tahu rata-rata ada EVOS, RRQ, Alter Ego, Geek Farm, terus ada apalagi tuh ya, Aerowolf gitu-gitulah. Pokoknya itu ibaratnya tim yang udah ada di MPL itu. Nah, ceritanya adalah kenapa sampai Flash Wolf memutuskan buat mundur dari Mobile Legends, skena Mobile Legends di Indonesia, karena setelah kejadian MPL itu kan kayak ibaratnya kalau di sepak bola itu Liga 1. Dari perusahaannya Muntun yang punya Mobile Legends itu, dia buka Liga kedua. Liga keduanya pada saat itu kita nggak siap tuh ada Liga 2. Jadi pada saat itu kita kalah sama satu tim namanya Siren. Itu juga tim baru juga. Dari Jakarta juga? Dari Jakarta juga. Nah, singkat cerita, di season 2 ternyata di franchisein juga. Yang Siren itu? Enggak, yang Liga 2-nya itu. Yang Liga 2-nya itu? Di franchisein juga. Jadi udah makin susah lah, ketutup lah di Mobile Legends. Jadi skenanya Mobile Legends di Indonesia ini, kalau saranku buat kalian semua mungkin yang nonton podcast ini mau bikin e-sport, kan punya duit, hobi, mau bikin e-sport, tak saranin Mobile Legends jangan dulu sementara ini, karena kita nggak tahu kapan sampai kapan hal ini akan terjadi gitu loh. Kecuali kalau nanti akan buka slot. Gitu. Jadi sekarang di PUBG sama? Di PUBG aja sekarang. Sekarang di PUBG. Tinggal PUBG. Berarti tim yang di sana yang tinggal di sana khusus buat latihannya buat PUBG? Ya, buat PUBG. Ada berapa orang yang tinggal di sana? Ada 5. Termasuk? Playernya 5. Termasuk kamu? Kalau sama aku 6 jatuhnya. Kamu sekarang? Manajernya. Karena dari Mobile Legends ya. Dari Mobile Legends player nih. Kita ditarik ke sana sebagai as a player. Terus karena mungkin dilihat dari usia juga ya, susah juga usia, terus udah nggak bisa ngikutin pola latihan anak-anak 99 2000 milenial itu. Nah, akhirnya dilihat. Pada saat itu aku suka nganalisis, jadi kayak kalau misalnya teman-temanku lagi main atau lagi latihan, itu aku suka merhatiin, terus aku catetin tuh salahnya apa. Nah, terus dari timnya, dari yang punya tim atau general manajernya timnya lihat, oh
kayaknya orang ini bisa nih jadi analis. Jadi pertama pada saat itu sebelum jadi manajer aku jadi analis tim Mobile Legends dulu. Setelah tim Mobile Legends dibubarkan, aku diminta untuk pindah ke manajemen PUBG. Oh, langsung ke manajer. Langsung, nggak ada. Nggak jadi player dulu. Nggak. Jadi pas saat Mobile Legends playernya disband semua, aku dipertahanin di situ untuk jadi manajemen PUBG. Gitu ceritanya. Nah, itu emang cara tekniknya itu dari Mobile Legends ke PUBG sama cara analisnya? Jauh banget, makanya pusing. Karena Mobile Legends itu ilmu pasti, ibaratnya gitu. Mobile Legends itu jelas sebuah game yang ilmu pasti 5 lawan 5, jalur rotasi seperti itu, map tidak berubah. Kalau PUBG kita nggak akan pernah tahu zona kemana, kita nggak akan pernah tahu kita lagi perang sama depan, nembak depan, ternyata dari belakang tahu-tahu ada orang, kita nggak akan pernah tahu. Nah, disitulah kita nganalisa supaya kita tidak terbunuh dari orang lain. Ibaratnya gitu-gitu, hal yang beda lah, jauh banget. Lebih pusing ya berarti? Wah, lebih pusing karena mapnya juga lebih gede, juga kita nggak pernah tahu siapa yang turun di sini, siapa yang turun di sini, siapa yang turun di sini. Buat kalian yang paham PUBG pasti tahu, kita nggak akan pernah tahu siapa yang turun sini, zonanya kemana, terus mengecilnya kemana, itu harus ngitung semua. Stres nggak sih tapi? Apa? Kan istilahnya orang kan dulu kan image-nya kalau main game itu buat rilis stres. Yes, betul. Kalau ini kan malah jadi mikir banget. Ya, betul. Makanya aku pas itu pernah bilang sama anak-anakku gini, kita semua pasti tertekan lah ya, maksudnya yang setiap saat kayak tadi yang Mas Jamal bilang apa nggak jadi stres gitu, stres, memang stres. Makanya aku bilang sama mereka gini, kalian kalau stres coba kalian ingat dulu deh, balikin dulu fun kalian main game. Ibaratnya kita kan dulu main game benar-benar buat merilis stres, buat seneng gitu loh. Nah kalian jangan lupa di situnya juga. Kalau kalian udah mulai tertekan, otomatis kalian akan udah mulai sedikit-sedikit males, hilang passion untuk menjalankan itu lagi. Terus aku bilang sama mereka ya kamu harus temuin lagi funmu itu, tujuan utamamu main game apa tuh kamu harus ketemu lagi, jangan full kamu taruh di situ terus kamu jadi stres. Gitu sih, nyiasatinya di situ. Sebenarnya dalam ngetim sih Mas Jamal juga pasti tahu lah, kita nggak usah bahas cuma sekedar tim apalah, semua tim dalam semua konsep tim. dari semua konsep dari sebuah tim yang paling susah tuh ngatur mood timnya, udah pasti ngatur mood timnya buat latihan itu nggak peduli kau di breakdance, tim hip hop, tim apapun. Aku belajar karena jujur ketika aku udah sampai di e-sport ini, sudah sampai di dunia game ini, pelajaran dulu yang pernah aku punya pas zaman aku sama HTH, aku ngetim sama Mas Jamal gitu itu nggak akan pernah hilang karena buat aku ngetim dimanapun itu konsepnya sama. Yang susah adalah ngatur mood timmu itu. Kalau ngatur mood sendiri, ngatur mood sendiri aja bisa, tapi susah. Gimana ngatur yang lain gitu loh maksudnya. Yang paling susah di situ sih sebenarnya. Buat menstabilkan performa itu kan 5-5-nya harus oke, dalam performa yang oke. Ibaratnya aku kalau belajar ya good mood, good performance, ibaratnya gitu loh. Nah, sedangkan kalau ada satu yang kurang mood ya performamu tidak akan bisa maksimal. Sama sih konsepnya. Terus kegiatannya tiap hari ngapain tuh? Kita kegiatannya tiap hari sih ada jadwalnya ya kan, kita absen tuh ada absennya juga. Ada. Itu sidik jari. Fingerprint. Padahal tinggal di situ. Jam 11 itu udah fingerprint, harus di situ, harus sudah di tempat latihan. Itu yang tempat latihan ada, yang bikin jadwal kan aku kan. Jam 11 kamu udah harus di tempat latihan. Pemanasan sampai jam 12 itu terserah kamu pemanasan mau main atau kamu. Kalau aku sih kemarin lebih nyaranin ke nonton video, sama kan konsepnya kayak B-boy. Nonton video yang bikin mood atau nonton video turnamen lain, tim-tim gede. Kamu pelajari movementnya, kamu pelajarin gerakannya gimana itu sampai jam 12. Jam 12 istirahat, makan sampai jam 1. Jam 1 sampai jam 2 pemanasan jari ya, game main nembak ngelin kanan kiri gini pokoknya lah pemanasan gitu. Jam 2 scrim tuh ibaratnya kayak kita sparring sama tim lain, tim banyak gitu. Itu jam 2 sampai jam 5. Terus jam 5 istirahat sampai jam 6 sampai jam 7 evaluasi tentang latihan yang siang tadi ya. Terus habis itu jam 7 scrim lagi sampai jam 11. Berarti berapa jam? Jadi jam 11 sampai jam 11? Ya, 12 jam. Sama istirahatnya berarti anggap aja hitungnya kita 10 jam. 10 jam. Aktif 10 Dan jam. itu tiap hari? Apa ada day off-nya? Day off-nya di Minggu. Day off di Minggu. Sabtu tetap.
Itu berarti kayak ada laporan kerja tiap hari. Ada, itu aku bikin laporan kerja tiap hari itu berdasarkan nanti biasanya dari statistiknya. Kita bisa lihat perkembangan dari, jadi kalau di PUBG itu kan ada map banyak. Kalau kalian tahu ada Erangel, Miramar, Vikendi, Sandok nama mapnya kan. Nah itu aku punya laporan data statistik tiap map itu. Nah nanti bisa dilihat kayak mereka nih lemah di map apa. Nah gitu. Nah terus nanti kita latih di situnya lebih lagi. Oh, biar di Gitu. semua map bisa. Biar di semua map bisa. Karena Kalau kan di kita Mobile Legends kan setiap sama kan, konsepnya kan masih walaupun apa beda-beda karakternya, tapi mapnya itu mapnya itu sama, doang. mapnya sama. Bedanya makanya aku bilang PUBG kenapa lebih kompleks karena mapnya beda-beda dan zona mengecilnya kita tidak pernah tahu kemana. Jadi kita harus jalur rotasi, kita harus mikir kalau misalnya zona kesini kita jalur rotasi kemana, zona kesini kita jalur rotasi kemana. Sedangkan Mobile Legends yang kita pikir tuh gimana caranya kita ngegeng musuh bawah tapi atas ini tower nggak jebol. Ibaratnya gitu. Masih pernah main juga kan. Nah, turret atas nggak jebol, itu caranya gitu ibaratnya. Makanya jauh banget. Lebih pusing ya. Lebih pusing. Nah, sedangkan aku ini nggak ada basic PUBG. Nah itu terus gimana? Selesai Mobile Legends di disband, aku dikabarin untuk jadi manajer PUBG. Hari itu aku main PUBG. Langsung dari nol. Dari nol. Aku langsung minta main sama anak-anakku yang udah pro. Aku langsung karena udah nggak ada waktu kan. Ibaratnya kalau aku belajar lagi dari nol, ngikutin dari jadi publik kelamaan. Aku minta langsung belajar dari mereka. Jadi ibaratnya aku bikin akun baru, ranknya masih rank bawah kan. Tapi aku langsung main sama rank atas karena aku pengen tahu keadaannya kayak apa. Ya udah, terus aku ngulik, nonton video. Jadi dipaksa untuk belajar lagi sampai akhirnya 2 bulan 3 bulan jalan, aku sudah berani nganalisa game PUBG. Ibaratnya kayak gitu. Nah terus itu kan berarti kayak orang kerja. Orang kerja kayak di kantor kan kayak misalkan ada target kayak penjualan kan. Nah itu target bulanannya apa? Target bulanannya ya kita setiap minggu itu pasti at least ada 2 turnamen. Oh pasti ada? Pasti, nggak mungkin nggak. Turnamen itu banyak banget. Kita milih. Bahkan kita milih. Ibaratnya kadang kita punya ada 2 target. Misal di turnamen yang di bawah 5 juta atau turnamen yang di atas 10 juta. Ibaratnya gitu. Hadiahnya. Karena musuhnya pun juga beda. Musuhnya juga beda. Ibaratnya kalau kita pasang target itu yang di bawah 5 juta minimal kamu top 3. Kalau di atas 10 juta kamu top 5 minimal. Karena PUBG itu nggak bisa kita mentarget kita harus juara 1 karena nggak ada ilmu pastinya. Berarti faktor luck ya? Faktor luck tuh buat aku di PUBG itu ada sekitar 60 sampai 70%. Gede. Buat kalian yang nonton kalau paham PUBG gede banget. Luck itu 60 sampai 70%. Jadi orang jago pun belum tentu bisa menang. Malah orang yang cukup kalau lucknya gede bisa menang. Itu sering terjadi. Tapi tidak berlaku untuk buat kalian yang tahu namanya Bigetron. Apa itu? Bigetron itu nama tim PUBG yang juara Pro League Indonesia, juara Southeast Asia, juara dunia. Dari Indonesia. Juara dari Indonesia. Macam-macam, ada yang dari playernya dari Bali, satunya dari Semarang. Semarang. Ada Semarang. Itu dulu jadi salah satu player Bigetron RA yang juara Southeast Asia, juara Indonesia sama juara dunia. Itu playernya salah satunya yang namanya Microboy kalau kalian tahu. Itu dulu playerku Mobile Legends Mas di Semarang. Pas di Semarang itu. Pas di Semarang, kalau Mas Jamal tahu kan maksudnya di Semarang Jawa Tengah DIY kan ya nggak terkalahkan ya. Iya, yang sampai di blacklist gitu kan. Nah, itu playernya itu pindah PUBG juara dunia. Itu dulu pemain mid lanerku itu. Dia pindah PUBG juara dunia. Itu dari Semarang. Makanya Semarang Pride gitu di situ. Nah, terus sebagai player itu tiap bulan dapat gaji atau mereka penghasilan dari kalau menang turnamen? Untuk player sendiri tiap bulan kita dapat gaji, digaji. Ada atau tidak ada turnamen, meskipun nggak mungkin nggak ada turnamen, tapi maksudnya mau banyaknya turnamen atau turnamen dalam seminggu cuma sekali, berarti kan kesimpulannya kita sebulan 4 kali kan kalau seminggu sekali. Tetap digaji, gajinya ada dan dari prize pool dari kita kalau misalnya menang itu ada persenan ada persenan. Misal gini, kita anggap 10 juta, 10 juta. Ya kan 85% tuh perusahaan, 85% tuh player, perusahaan 10%, 5% manajer. Gitu pembagiannya gitu. Nah jadi kalau kalian puas digaji ya digaji doang,
rugi, ibaratnya gitu. Iya. Kalau kamu pengen ibaratnya gini, Mas, anggap aja kita hitung. Kalau tiap minggu kita menang di turnamen minimal 10 sampai 15 juta. Nah, bulan depannya dia nerima berapa? Gitu aja. Nah, terus yang kalau kan perusahaan itu keluar uang nih buat gaji. Terus kalau misal playernya menang cuma dapat 10%. Terus income-nya perusahaan dari mana? Nah, ini misterius. E-sport, kalau menurutku ya, aku yang udah maksudnya berkecimpung dunia e-sport itu sekitar setahun 2 tahun lah inilah. Kalau aku lihat orang yang bikin e-sport memang kan hobi. Rata-rata emang orang nggak butuh duit rak kanggo. Duit sing rak kanggo dikaryake ngono lho ibaratnya. Nah, jadi kayak apa ya? Kalau aku bilang e-sport itu tuh tempat buang duit kalau kamu belum jadi e-sport yang gede ya. Misal gini, kayak EVOS RRQ, kalau kalian ada e-sport namanya EVOS, ada RRQ. Ya jatuhnya wis BEP, Mas. Kenapa aku bilang BEP? Karena sponsornya banyak banget. Oh, sponsor masuk ya? Banyak banget. Itu udah pasti fresh money. Iya. Nggak mungkin nggak mungkin produk. Tapi untuk mereka yang di bawah-bawah ini, ya duit rak kanggo kuwi sing nggo hobi. Aku seneng, aku punya tim tuh aku suka. Yang perusahaanmu ini? Perusahaanku ini memang karena dia di Taiwannya itu bekerjanya di bidang game. Base-nya bukan Indonesia, Mas. Base-nya Taiwan. Di Taiwan itu kalau AOV tahu loh, Mas? Tahu AOV. Juara dunianya Flash Wolf. Juara dunianya AOV itu timku Taiwan. Nah, itu base-nya memang dia game karena jadi bosku yang Flash Wolf Taiwan itu punya game-game yang dijual, ibaratnya bukan dijual sih, kayak game slot gitu-gitu tuh dia laku keras gitu loh. Dan memang berkecimpungnya dari game buang duitnya situ. Pendapatannya dari sport ada nggak? Kalau aku bilang nggak seberapa, Mas. Tetap rugi. Tetap masih rugi. Cuma mungkin yang di Taiwan nggak dalam tanda kutip nggak serugi Indonesia karena yang di Taiwan sudah ada sponsor. Gitu. Mereka yang di sana kan udah masuk Red Bull. Jadi kayak ya nggak tahu ya timbal baliknya gimana, cuma memang kalau kalian mau bikin e-sport hobi, Mas, harus duit sing rak kanggo itu dulu baru bisa jalan. Nah, sebenarnya e-sport itu mulai booming itu kapan, Bang? E-sport ya, nah Mobile Legends dulu atau malah e-sport itu udah lama? Udah lama toh, zaman Point Blank kalau kita dulu main PB itu RRQ itu udah 7 tahun jalan. 7 tahun jalan. Mobile Legends booming ya? Mobile Legends itu baru-baru baratnya, karena ya anggap aja kenapa kita bilang kayak Mobile Legends itu kayak jadi kayak pelopor Indonesia, jadi kelihatan banget. Itu karena mobile. Sedangkan sebenarnya e-sport sendiri dari Dota, PB, dari PC itu sudah lama banget ada. Dan ibaratnya kayak kemarin juara dunianya Point Blank itu kan dari Indonesia, RRQ and Davor. Itu udah lama, memang udah lama. Gitu loh. Jadi e-sport tuh awal mulanya ya dari Dota, dari Point Blank, CS:GO, Counter Strike gitu kan. Nah, itu awal mulanya dari situ. Dari situ. Dari PC game ya, dari PC game yang real time, terus baru mulai masuk Mobile Legends di Indonesia ini kan booming banget. Bahkan Mobile Legends di Indonesia itu ibaratnya kayak nggak ada yang lain lah. Jadi kamu mau masuk game AOV pada saat itu kan AOV masuk ke Indo, nggak ada apa-apanya. Padahal AOV di luar negeri itu terkenal. Tapi di Indonesia terkenal Mobile Legends. Kalau faktornya kenapa? Kalau menurutku aku lihat dari survei, maksudnya aku nyurvei kayak teman-temanku gitu, bilangnya karena mapnya Mobile Legends itu terang, Mas. Jadi terang, dilihat enak gitu loh. Nah, AOV itu kan kayak Dota. Iya. Sedangkan nggak semua orang suka main Dota, karena gelap kan. Kan main juga ada Mas. Dark. Nah, itu. Nah, sebenarnya kalau konsepnya AOV sama Mobile Legends itu sama toh? Sama. Nah, itu konsep permainannya bisa dibawa juga, strateginya di Mobile Legends atau di AOV bisa? Bisa. Karena sama persis. Cuma beda. Bahkan kebalik, Mas. Bahkan rata-rata pemain AOV pindah Mobile Legends jago. Karena AOV itu makronya lebih susah. Kayak kamu ngitung creep keluar, terus rotasi, kamu ngambil apa sih, ada kayak kelomang-kelomangnya di atas, terus kamu ke buff ke apa, dan jalur rotasinya itu buat aku lebih kompleks AOV. Lebih susah AOV. Ya. Jadi nggak sedikit dari pro player Mobile Legends yang sekarang ini sukses dari AOV. Dari AOV pindah Mobile Legends kerasa lebih gampang malah. Karena gampang, Mas. Main Mobile Legends gampang. Karena kan aku dulu main Dota.
ke Mobile Legends tuh gampang banget. Jadi paham ya. Iya, jadi paham. Tapi setelah kejalanan Mobile Legends jebret pindah ke tahun mumet. Mumet. Kompleks lagi ya. Kompleks lagi soalnya. Terus e-sport itu kan sempat kayak udah mulai kayak masuk ke atlet juga. Iya. Itu konsepnya gimana? Jadinya konsepnya ya player yang kita ambil ya sudah dianggap atlet kan sekarang ibaratnya gitu kan. Dan memang karena udah masuk ke cabur kayak kemarin SEA Games itu ya udah Indonesia juara 2 Indonesia. Jadi kayak karena ada prestasinya gitu loh Mas. Maksudnya ya mungkin bagian olahraga juga mikirnya karena sebelum diresmikan sebagai cabang olahraga pun banyak ibaratnya kayak orang Indonesia tuh sebenarnya yang udah juara dunia. Malah bahkan sebelum itu ya. Bahkan sebelum jadi atlet, makanya kan maksudnya apa nggak sayang gitu kalau nggak diwadain gitu loh. Maksudnya mungkin mikirnya gitu. Karena kayak kemarin pas EVOS juara dunia itu musuhnya benar-benar nggak cuma Southeast Asia, karena ada US, iya ada US, Turki gitu-gitu. Yang juara finalnya ya Indonesia semua Mas. Indonesia semua. Mobile Legends ya, Indonesia semua. Itu kemarin aku berangkat ke Malaysia nonton. Jadi finalnya di Malaysia, di Axiata Arena itu. Aku berangkat itu ramai banget kan, karena seluruh penjuru dunia lah, ibaratnya ada US, Turki, Jepang. Jepang yang kita bilang Jepang itu kan pasti jago-jago lah untuk game itu. Kalah sama Indonesia. Indonesia final dua-duanya, Indo Pride tuh. Dua-duanya orang Indonesia. Mobile Legends ya. Karena Mobile Legends Indonesia memang gila. Memang gila. Gitu. Tapi kan masuk atletan, tapi beres nggak? Apanya? Beres, pemerintahan beres. Sejauh ini sih belum berasa ada andil apa sebenarnya. Tapi nggak tahu beres sama enggaknya sih. Karena eventnya pemerintah sendiri belum kelihatan Mas. Belum terlalu kelihatan. Paling mentok kemarin yang aku ikut sih Piala Presiden itu pun ya cuma sekedar kayak turnamen. Turnamen biasa ya. Jadi nggak ada yang benar-benar instan kayak pengelolanya. Ya, paling terakhir ya SEA Games itu, tapi ya udah belum ada lagi. Nah, yang ngurusi berarti siapa? Yodi atau langsung Koni? Koni. Oh, langsung Koni. Oh ya, harusnya aman sih kalau langsung Koni. Cuma namanya kan kalau organisasinya ada namanya PBSI. PBESI. Persatuan Besar E-sport Indonesia. Oh, baru berarti. Baru. Mungkin itu Kak Yodini ya mungkin. Kak Yodini. Jadi ada yang ngurusin sendiri. Itu per daerah ada. Aceh ada sendiri. Jawa Tengah ada juga, terus Jawa Barat, Jawa Timur. Itu ada yang bagian ngurusin itunya. Jadi kalau kamu masuk atlet nggak ini? Aku jatuhnya manajer atlet dong. Manajer atlet. Tapi sebagai perwakilan Jakarta. Semarang Anda kemana? Semarang karena ya di Semarang mau maju di band sendiri gitu loh. Karena jujur waktu aku setiap talk show, setiap disuruh jadi pembicara, aku selalu bilang yang membunuh aku sendiri itu justru kota aku sendiri. Iya. Makanya kenapa aku lebih aku ya terakhir buat kalian yang mungkin tahu ya, aku itu sampai udah nggak bisa turnamen di Semarang. Aku lari ke Solo, ke Jogja, karena di Semarang itu udah bunuh karirku sendiri. Nggak boleh ikut battle. Iya. Padahal sebenarnya cukup kamu bisa ngasih wadah ke aku buat bawa kota Semarang itu cukup gitu loh. Iya. Aku akan dengan bangga bawa kota Semarang. Tapi jujur aku nggak ada bangga-bangganya itu bawa kota Semarang. Karena pengurus frontal nggak apa-apa lah ya di sini. Nggak apa-apa ya. Karena pengurusnya yang di Semarang sendiri nggak suka kalau aku maju. Ya, sebut nama. Ari kamu. Paling dia juga nggak nonton. Enggak, kalau aku sebar mungkin nonton. Oh iya. Nggak apa-apa. Pokoknya intinya justru malah yang pegang di Semarang sendiri tuh kayak matiin karirku gitu loh Mas. Jadi kayak aku gemes sendiri jadinya. Dan ketika aku udah pindah ke Jakarta pun kan teman-temanku yang masih sini kan masih ngetim. Ya dibunuh juga, sama. Oh, sama aja. Sama aja. Enggak ada. Apa? NF 404 apa? 404 NF. Iya. Itu 404 NF dibunuh di sini. Aku pindah udahlah. Oke, akhirnya untungnya aku maju. Akhirnya ada yang nawarin aku buat kontrak e-sport di Jakarta. Wah, akhirnya aku lepas dari sana. Ceritanya gimana? Kok bisa dapat tawaran? Ceritanya kan udah nggak pernah turnamen nih, karena dimatiin itu tadi. Ya, pengangguran nih ibaratnya. Pengangguran, terus akhirnya aku balik ke gamers biasa, ngereng. Oh, ngereng biasa.
terus diajak sama pemain yang udah e-sport gitu kan, karena kenal aku gitu kan, diajak set main bareng, cocok nih orang nih. Nah terus kebetulan ada temanku yang orang Semarang juga yang udah di e-sport sana, di e-sport Jakarta. Dia join Aura namanya. Terus pas pulang Semarang, aku diajak main ke rumahnya. Ternyata dia ngajak temennya lagi yang dari Flash Wolf. Nah, dari temennya ini udah di Flash Wolf duluan. Terus main sama aku. Mereka ini butuh role tanker. Nah, kebetulan aku ini tank banget. Kalau orang lihat akunku wis jelas oh ini tanker gitu. Terus aku main sama dia berapa game cocok. Aku diikutin sparring, scrim sama tim lain, tim gede, menang juga, cocok. Nah, itu bulan September 2019. Itu sekitar tanggal 10-11an. Nah, langsung pada saat itu aku dikontak sama manajernya dia, manajer Flash Wolf itu. Langsung dikasih tahu kalau tanggal 13 bisa nggak berangkat ke Jakarta. Kita mau trial kamu dulu di sini sekarang, coba soalnya buat turnamen offline lah gitu-gitu di Jakarta. Di turnamen offline tuh ada juga. Ada turnamen offline tuh yang langsung kan, kita langsung di sebuah tempat gitu loh. Itu namanya turnamen offline. LAN. Enggak, tetap koneksi sendiri-sendiri, tapi ada custom room-nya, Mas. Oh, pakai custom room. Iya, ada custom room-nya. Jadi tim apa ya udah ada depan di situ. Itu turnamen offline. Dan itu lebih seru. Karena mental gitu loh. Kamu ketemu orangnya langsung. Nah, oke, berangkat sekitar tanggal 13-14 September 2019 itu aku berangkat. Wah, itu nggak tahu apa perasaan yang membuat aku seneng tuh bukan karena dikontraknya. Akhirnya aku lepas dari kota yang membunuhku sendiri. Itu aja sih. Semarang itu orangnya jago-jago. Sayangnya radio ini. Iya. Makanya juara dunia Semarang. Oh iya. Semarang juara dunia. Ibu wis tingkat Asia. Asia, internasional. Coba wis tingkat Asia. Tapi siapa yang ngurusin? Kayaknya selalu gitu, Mas. Iya, memang nasibnya di Semarang itu kayaknya nggak bisa berkembang. Makanya susah. Kalian pindah kota, pindah. Kayak gitu ceritanya. Terus ya udah, pas udah sampai Jakarta, kepo dong kabar Semarang. Tanya-tanya dong. Iya, nasibnya nggak beda sih. Tetap aja, tetap dibunuh, tetap di blacklist. Gitu. Emang 04 masih ada nggak? Apa udah bubar? Sekarang jadi sebuah komunitas. Oh, jadi komunitas buat sharing-sharing. Ya, buat sharing build, kan ada build terus buat sharing gameplay. Kita ada grupnya sih. Tapi kalau di e-sport itu juga banyak dramanya nggak? Kayak di dancer. Ya ini jatuhnya drama, Mas. Oh, yang tadi yang Ari itu drama. Itu tetap drama itu. Di Jakarta juga gitu. Di Jakarta sih apa cuma di Semarang tuh? Kalau untuk yang udah pro scene-nya sih paling dramanya cuma sekedar buat cywar. Oh ya, jadi kayak taunting aja lah gitu. Tapi sebenarnya enggak ada masalah. Tapi apa namanya? Karena mungkin udah enggak mikirin hal kayak gitu ya, Mas. Maksudnya kamu pun ibaratnya gini, kita dulu zaman b-boy, burung sangar, hawane pamer. Iya. Bener lah. Tapi nek sangar hawane males tuh. Nah, wis foto. Itu nih foto. Kan nek sangar tuh oh wis meh penting apa meneh to, ya wis tanding golek menang gitu loh. Tapi nek bocah-bocah nanggung ini kan sing rada gateli gitu maksudnya. Poser. E-sport wannabe. Nah, makanya gitu. Jadi harus apa namanya, mereka kalau dramanya sendiri, kalau kita udah di e-sport gede sih paling mentok cyber aja sih sebenarnya. Tapi pernah ada ini nggak apa kayak kontroversi, kan dulu kan aku sempat kerja jadi guru pernah, pelatih basket pernah, terus kerja di percetaan pernah. Terus sekarang tiba-tiba di e-sport, orang tua tanggapannya apa? Orang tua sih orang kerja malah nge-game. Iya. Itu pernah, Mas. Pasti kan kalau orang-orang lama pasti kayak gitu ya. Betul, itu ceritanya lucu. Jadi gini, pas jadi guru itu kan belum main aku kayaknya, karena belum musim juga. Itu kan tahun berapa ya, lupa, 2016 kayak 2016an. Sedangkan Mobile Legends itu keluar 2016 akhir, dan itu aku baru nonton. Dari 2016 tuh? 2016. Tapi booming 2018an? Enggak, 2016 aku udah main. Enggak, boomingnya? Boomingnya 2018an lah. Itu 2016 tuh aku main sama si Kevin Oh, Stalky. Nah. Evan, terus sama Jojo. Nah itu mainnya sama gitu malah festival. Kita di KFC Bangkong. Oh, KFC Bangkong. Main.
main terus ya yang telaten akhirnya cuma aku sama Stalky pada saat itu. Makanya kan aku ngetim sama dia tuh, sempat turnamen di Semarang yang tidak terkalahkan itu. Iya. Terus udah apa namanya, terus main habis itu saya mau pertanyaan apa Mas Lali? Kontroversi dari orang tua masalah job title. Jadi otomatis kan aku main terus sih Mas, main terus toh. Itu pas zaman di percetaan juga main, gini-gini juga main. Cuma kontroversinya justru di teman-temanku sih. Di teman-teman. Sama di pacarku sendiri. Ibaratnya kayak kontroversi ini gimana? Ya kamu udah umur segini, pada saat itu udah umur segini, yang lain teman-temanmu udah kerja kantoran lah, udah buka usaha apa, kowe kok cek nyekel HP dolanan Mobile Legend, ibaratnya gitu. Terus ya piye ya seneng kok enak, tapi kan aku kan nggak ngelepas kerjaan pembelaan gitu, karena aku tetap kerja. Tapi selain buat selingan. Iya, buat selingan, jadi dulu tuh bagi waktu aku gini, terutama pas di percetaan ya, pas di percetaan itu aku siang kan kerja, siang kerja sampai malam selesai, udah sampai subuh ngepush rank. Itu benar-benar ngepush rank, tidurnya ya jam 6 pagi. Nah, sebelum berangkat kerja berangkat kerja kan jam 10-an, saya tidur 4 jam. Nah itu terus setiap hari, sampai sempet drop banget tuh badan, banget, cuma tak paksa karena aku ngerti ya, maksudnya gini, entah karena seneng, karena pada saat itu belum ada yang aku kejar Mas, belum ada yang aku kejar, cuma intinya targetku adalah gimana caranya aku nggak terkalahkan di Semarang, itu aja, makanya kayak telaten akhirnya. Dan ternyata dari telaten itu memang membuahkan hasil, ngumpulin piala satu-satu nih, terus kan ket zaman dhisik kan zaman biboy nek ono piala kan sing tak cekelke aku ini tak cekelke tak, karena aku seneng megang piala gitu. Iki kebetulan piala aku dhewe. Iya. Ya dulu kan pialamu Mas tak cekelke. Nah, iki kok seneng megang piala. Lah kebetulan saiki akhirnya aku duwe piala saiki. Di piala dhewe setiap turnamen tak openi pialane Mas. Tak openi tak pajang. Dulu mamaku ngomong gini, papaku juga terutama papaku ngomong gini, iki aja dolanan terus lho, kerja golek duit ngene. Ya gampang, aku saiki ngerja percetaan gitu kan. Terus kenapa aku bilang kontroversinya dari temanku? Karena kadang temanku juga ada, maksudnya kayak ngomong, "Kowe kok dolanan terus to koyone ra kesel po kowe iki? Ngopo kok dolanan terus? Mending kerja ngene apa mending melu aku yo, melu dhisik dulu zamane Mbak Cupe yo, mending melu ngajar yo kancane ngajar." Kayak gitu. Kita kan ya wes, tak temen nih, ayo dolanan, tetap dolanan nih, kalau bisa cuma aja yang ngarep kos, yang dolanan, yang kan ibaratnya. Nah terus piala tak openi, suatu hari aku lihat story ini mamaku, kilo anakku lanang, mbuh dolanan apa anggar balik gue piala, di story pialanya, karena kan ada satu piala gede juga kan, aku dari turnamen di Water Blaster tuh piala gede banget, di story gitu sudah. Dari situ mamaku akhirnya malah justru membanggakan itu. Nah, jadi intinya kalau buat aku sih mungkin lebih ke pembuktian dulu ya Mas. Maksudnya ketika kamu bisa ngasilin sesuatu dari apa yang kamu kerjakan, itu baru kamu mungkin ibaratnya ya berarti telaten gitu loh ibaratnya. Terus malah dari yang sebelumnya diomelin, malah justru dibanggakan di depan teman-temannya. Ketika anakku gaweane nge-game tapi yo menang terus makanya enggak duit berarti gitu. Puncaknya adalah ada turnamen terbesar itu di Semarang, itu turnamen resmi Mas, turnamen resmi dari Munturnya, dari China punya. Itu namanya MIC, Mobile Legends Intercity Championship. Itu pialanya bener-bener kayak piala larang lah, piala larang, wabot memang pialanya wabot. Ora sing ning Kauman. Nah, ora. Dingeneke tegel ora. Berapa tuh prize pool? $11.000. Oh gede lah. $11.000. Cuma juara satunya di $2.000, juara satu $2.000 plus diamond 10.000. Diamond 10.000 Mobile Legends itu berapa ya? Sekitar 2-3 jutaan lah satu orang. Dan aku menang di situ, juara satu. Itu puncaknya sebelum aku berangkat ke Jakarta itu juga salah satu prestasi yang membuat orang tuh ngelirik aku. Gitu. Tapi di situ dramanya keren, seru. Apa? Jadi aku tuh dibuang sama timku yang lama Mas. Yang 404. Aku yang bikin
dia ambil alih sama temanku, aku dibuang. Kok lagu? Nah, makanya karena pada saat itu mungkin karena aku udah jarang kumpul sama mereka, terus kayak aku fokus ngereng lagi, jadi kayak mereka ngiranya aku udah nggak mau main. Nah, terus pada saat turnamen itu kamu di switch, diganti. aku di switch dengan tanpa persetujuanku. Kalau kalian yang pernah perhatiin storyku pada saat itu, aku jujur ngonek-ngonek ke wong gue, Mas. Tak entekno. Maksudnya gini, dia sengaja nggak ngambil aku, tapi dia ngambil yang udah top global, Mas. Top global tapi tinggalin yang Jawa Tengah gitu, Mas. Dan dijipui BDN. Dijipui. Nah, terus mid lanerku tuh sebenarnya sudah sempat tanya. Loh, lah kok Petra kok enggak gojek? Ora iso jare. Ngono. Padahal enggak kontak kamu. Padahal enggak kontak aku. Nah, terus wes main jedet. Aku akhirnya enggak mau dong, enggak ikut. Masuk aku enggak ikut. Nah, aku main ngajak temanku Solo sama Jogja. Tak kumpulke. Ayo melu aku turnamen MIC. Lho, lihat timmu napa kok? Dibuak aku, terang-terangan aku. Dibuak. Oh, oke. Siap kok. Main ya, latihan. Kita latihan tuh cuma sekitar 2-3 hari. Untuk mempersiapkan turnamen sebesar itu aku deg-degan nih, wah sembuh menang ora kayak gitu. Kualifikasi. Babak kualifikasi, main lolos, masuk ke top 32. Nanti Mas, top 32 ketemu siapa? Siapa? Langsung kuwi. Koncoku. Langsung bebat. Koncoku tak buabat, Mas. Tak buabat. Tak buantai 2-0. Menang. Terus akhirnya mid lanerku itu pemain midnya itu nemoni aku ngomong, "Kok aku jujur loh kok, aku kira ngerti nek kowe rak dijak, nek ngerti ngono aku mending melu kowe." Aku ki gak ngerti. Sorry kok nek misale aku wedine hubungane dhewe dadi ra enak. Kowe ngerti ra kok? Top global kuwi sing dijak mbek kancaku sing itu dolanan turnamen offline gemeter tangan. Gemeter tangane wedi. Mata bintangnya dhuwur 900-an. Aku kan bintangku cuma 400-an. Tapi turnamen offline gemeter. Makanya aku bilang, "Kowe meh bintangmu sak dhuwur apapun, mentale ra ono, ra main." Wis ngono lho, aku cuma ngomong gitu. Buat kalian semua juga, kalau kowe meh sangare kok opo, kowe ra duwe mental, percuma turnamen tak usah. Mending gak usah main, berarti gitu loh. Terus akhirnya aku ngelawan dia, udah kalah. Babak selanjutnya, babak final wis mulus. Iya, wis ra ono sing abot nih. Ra ono sing abot. Bantai kabeh. Nah, terus juara itu terus akhirnya ya makin dilirik lagi gitu. Terus mamahku semakin semakin pamer meneh. Orang tua bisa. Mainnya yang Paragon. Lah iya, mall bergengsi. Iya. Langsung. Main di nonton anakku turnamen dilalui kok menang. Iya. Kayak gitu. Jadi setelah saat itu aku langsung kayak ngene to rasane dadi Mas Jamal. Tapi di bidang beda-beda. Prosesnya sama sih. Dulu aku dibuang ya ngono kuwi. Sampai sepatuku dibuang sama almarhum ayahku kuwi. Brigjen ki nggo wong kulit ireng, kowe ki awakmu cilik ora usah brigjen. Terus brigjenan terus. Sekolahmu piye, kuliahmu piye? Terus suwe terus sampai akhirnya udah belum menang-menang. Mau didol ning Global TV. Anakku mau begini. Anakku sing itu lho. Sing esrok itu. Dia esrok 13. Esrok ki anakku ki sing jenenge esrok. Malah urusan prestasi ya malah wis. Pokoknya kalau buat aku yang belajar dari Mas Jamal itu adalah ketika kita mau keluar kota nggak usah bawa duit, kita pakai duit juaranya aja. Itu luar biasa sekali. Itu adu mental sebelum battle. Menang bayar, Pak, menang utang. Nek menang iso bayar, menang ya tinggal ning kono bali nang liya. Itu perjalanan yang sangat luar biasa sih. Tapi jujur ya, dari B-boy sendiri sama street dance ini aku kumpul entah sama Mas Jamal, entah sama teman-teman Bastila atau sama siapapun, Cube juga. Jatuhnya tuh pembelajarannya tuh nggak jauh-jauh, Mas. Sama aja sebenarnya. Kayak dari mental, sebenarnya mentalitiku tuh juga terbentuk dari pas zaman aku B-boy juga. Ingat kan Mas pas zaman aku ke Jakarta pertama kali, battle B-boy yang di Kelapa Gading, MKG 3. Furtron. Apa? Furtron itu? Bukan, Furtron tuh baru. Aku sama Hustle King loh, Mas. Hustle King acara apa?
ngene MKG 3. MKG iki lho. Mall Kelapa Gading. Heeh. Gone tempat atas yang gone tempat makan nih. Lupa. Sing aku ono Yayan nih lho, Mas. Oh iya, kelingan. Kan pertama kali aku mbak Asdel King ke Jakarta, Mas. Kuwi Bastila udah ngomong Jakarta. Aku wis ngomong Jakarta sih. Iya. Battle ketemu Kilabit. Kilabit. Nah, wis pertama kali kuwi. Itu dari situ bener sih, maksudnya Mas Jalani kan pernah ngomong, pernah ngajari, kowe nek pernah metu, mentalmu ora bakal dadi. Iya. Dan itu aku rasain. Ketika aku udah keluar sekali ke Jakarta, aku balik ke Semarang, wis sakno rasane. Iya, dadi kemaki. Dadi kemaki. Musuhku ning kono Dan sangat. dan mentality itu akhirnya yang aku bawa sampai ke aku Mobile Legend, ke skena kompetitif, sampai di Jakarta pun akhirnya jadi tidak takut sama orang gitu. Iya. Ketemu lawan sing luwih gede, akhirnya justru makin on fire Iya. gitu loh. Dia caranya aku ngejar DN, berarti kayak gitu. Mentalnya jadi kebentuk. Mentalnya jadi justru sebenarnya kalau ditanyain pembentukan mentalku sendiri untuk di sebuah kompetitif scene itu dari B-boy. Aku bawa dari B-boy gitu. Buat fight-nya ya. Iya. Iyalah. Iya. Wah, ibaratnya kayak kepentok mbek wong Jakarta, kepentok ning Surabaya lawane. Tak tau menang yo wis sing penting seneng. Itu jangan lupa senengnya. Yang penting seru lunga bareng mbek kanca-kanca, ketemu wong battle event. Iya. Kelingan ora ning Surabaya ora ono sing medho, ora sing apa turu ngarep Indomaret. Ada sing ning pom bensin. Ada sing pom bensin. Itu mental, Bro. Mental. Makanya tapi sekarang bersyukurnya tapi dari itu sebenarnya kita sadar sesuatu, Mas. Apa? Semakin kesini. Apa? Kayak berarti kesimpulannya hidup kita semua yang pernah ada di pom bensin dan Indomaret itu progres semua loh, Mas. Sadar nggak sadar? Orang-orang yang ikut itu ya? Sadar nggak? Sadar. Itu progres semua dalam hidupnya ya. Maksudnya entah kita bahas apa Jojo. Sekarang wes kerjanya genah, wes apa Bugs, kowe saiki wes piye, terus apa lagi sama Maxi. Semua terbentuk dari hal itu gitu loh, Mas. Dari mentalnya. Betul. Makanya aku bilang iya sih, kalau aku disuruh flashback itu sebenarnya mental tuh hal yang sangat sakral dalam sebuah hidup. Penting. Betul. Penting banget. Ya. Jadi tetap ada andilnya dari street dance, dari b-boy, dan untungnya aku belajar itu pada saat itu. Ya rakyat salah guru ning awal. Tak jamin sekarang piala-pialamu rak keurus. Orang itu kan masa ini, Mas. Waduh, biasanya orang yang udah pertama kali menang, seneng pialane dipajani. Karena kebetulan kan ya mosok ya udah enak sih, mosok mamahku tak ngresiki kan ya. Gitu. Tapi nek aku kalau pas posisi aku masih di Semarang sih aku bersihin sih, Mas. Aku bersihin. Maksudnya dia apa-apain juga piala-piala inilah yang jadi saksi gitu loh ibaratnya. Nanti sampai tiba saatnya kayak aku, piala aku tak urusi. Yang diur hati saiki. Saking akeh jadi males. Akhirnya yang masalah besar dipakai ember sama aku. Saking akeh rak di panggung makanya. Foto. Sing tak urusin paling yang event-event yang bener gede kan, Battle of the Year gitu baru tak urusin. Sama ini yang akhirnya manggrok di dalam kamarku cuma satu yang MIC itu. Iya. Sana ya wis lebu ning gudang. Nek sing piala-piala kauman ya wis lah mbuh kono. Lebu gudang. Wis bener foto. Itu nih. Nah, berarti kalau e-sport nih, e-sport kan tadi kan bisa dapat dari gaji, dari prize pool. Nah, kalau belum pro player, berarti belum bisa making money. Kalau belum pro player, making money-mu ya kamu harus menang turnamen doang, Mas. Dari situ tok. Dari situ tok. Itu kan yang aku alami pas aku sebelum di pro player. Oh. Iya dong. Karena aku tiap minggu turnamen, Mas. Tiap minggu pasti ada turnamen di Semarang. Entah prize pool 2 juta, 3 juta. Mungkin nek juara G kan nek 3 juta berarti juara satu mau ngintok G setengahan. Bagi 5. Tapi kan tuh tiap minggu ada, ibaratnya gitu. Yus duitnya dari situ tok. Making money dan joki. Oh, joki. Ya, yang joki ke apa? Misalnya minta keren apa? Keren apa gitu. Itu aku kenceng banget sih, Mas. Oh, kenceng. Aku pas posisi aku bisa dibilang misal kayak kelihatan nggak punya kerjaan kalau aku main, itu kadang joki juga. Oh. Kalau dari joki aja, makanya kenapa orang tuh banyak pengen jadi penjoki, Mas? Karena kita bahas yang joki dulu ya, joki yang zaman dulu. Joki zaman dulu itu kan kita masih pakai sistem bintang. Jadi ada yang bintang, ada yang paketan. Misalnya kamu minta dari Epic ke Legend. Epic Legend itu dulu harganya 175.000, ya kan? Epic Legend. Terus Legend ke Mythic itu 300.000. Habis itu kalau misalnya Legend Mythic berapa, ke bintang berapa tuh sudah per bintang. Jatuhnya kayak gitu kan. Jadi waktu dulu itu
penghasilanku meskipun nggak pro player udah bisa UMR minimal. Ya berarti kan bisa cukup buat hidup sehari-hari Kalau ya. bisa joki. Kalau bisa joki. Oh, Tapi nggak semua orang bisa joki dong. oh beda. Itu beda kayak orang main biasa. Oh beda, justru malah kalau joki itu kamu harus ngejar gimana caranya cepat selesai, cepat menang. Lah kalau kamu nggak punya skill untuk itu, lah jokimu dipertanyakan dong. Kalau joki tapi kalah ngapain joki? Gitu loh. Nah sedangkan aku dan teman-temanku memang udah kompeten untuk melakukan hal itu. Jadi pastiin dulu kalau kamu memang udah kompeten untuk itu, baru kamu berani ambil jokian, take jokian. Sedangkan sekarang ini orang misalnya gini, baru menginjak rank namanya mythic. Sudah berani mengambil jokian Epic Legend, padahal yang penjoki juga banyak gitu loh, musuhmu penjoki juga banyak gitu loh. Jadi kayak skillmu belum skillful untuk menjadi penjoki, tapi orang-orang sekarang ini udah banyak yang pede jadi penjoki gitu loh. Terlalu cepat, pengen duit gitu loh. Sedangkan aku dulu untuk jadi penjoki aku melewati 2 tahun dulu main Mobile Legends, memahami tuh gini. Nah itu penjoki dulu, duitnya ya mentok di UMR. Ya enggak sih, enggak UMR juga ya lebih dikit, tapi enggak yang fantastis sih. Bedanya sama joki sekarang, joki sekarang itu Mobile Legends sistem MMR mas. MMR itu apa itu? Kayak enggak bintang lagi, tapi angka. Kalau kamu menang lawan yang setara, plusmu 5. Kalau kamu menang sama yang di atasmu, bisa di plus 7, plus 8, plus 9, paling mentok plus 20. Tapi kalau kamu kalah sekali, turunnya 10 sampai 15. Ya kan? Nah makanya kalau kamu win streak misalnya wes menang 3 kali, kue kalah sekali, ya baleni skor siji. Nah gitu. Itu yang membuat mahal. Kalau kamu tahu mas, 1 poinnya, kamu kan sekali menang 5 nih, minimal tuh. 1 poinnya bisa di 8.000 rupiah. 1 poinnya? 1 poinnya. Jadi kalau kamu plus 5 poin, plus 5 itu berarti 40.000. Kalau 20 poin, 160.000. Ya segitu penghasilannya sekarang penjoki itu. Makanya kenapa kalau kalian pernah ingat ada berita di CNN, ada orang joki 200 juta dapat. 200 juta dari main tok. Itu. Jadi kalau kita bahas soal kalau kamu nggak mau jadi pro player, duitnya dari mana? Tetaplah kejar supaya kamu jadi sangar skillful dulu, jadilah penjoki. Udah itu duitmu. Dimanapun berada kamu bisa main. Jangan prematur. Nah, soalnya sama sih kayak di Semarang lagi. Dancer banyak yang prematur jadi pelatih. Sebentar. Harus ngopi dulu. Tabai. Campur air. Prematur jadi pelatih. Tanggapan Mas Jamal gimana? Saya gantian tanya. Apa ya? Emang sih bagus, tapi menurutku sih belum waktunya mereka jadi pelatih. Soalnya kalau orang udah jadi pelatih pasti bakal stuck. Betul. Bener nggak? Betul. Pasti kalau di Mobile Legends pasti gitu kan? Betul. Kalau kamu jadi penjoki untuk jadi pro player itu benar-benar harus yang penjoki yang benar-benar mengandalkan skill, nggak cuma cari menang doang. Iya. Sama sebenarnya. Kalau di pelatih kan kamu kan udah fokusnya kan buat orang lain. Buat orang lain. Otomatis kan skillmu bakal stuck. Kalau naik pun paling dikit. Nah, sedangkan di Semarang banyak yang potensi tapi udah prematur jadi pelatih kayak Aldi, Elsat sebut jenenge. Oke, sebut jenenge. Saya suka kok kayak ini. Rapo pun era terima paling ora wani bareng ya. Ngrasani. Iya, paling ngrasani jum-jum. Iya. Kan Semarang ngomong apa tetep dirasani. Bener. Nah ya kayak mereka Aldi jane apik. Elsat ya bibit-bibit apik. Tapi mereka udah jadi pelatih. Istilahnya padahal mereka masih bisa buat berkembang lebih jauh lagi. Akhirnya terkotak di situ tuh toh. Makanya saiki Adi tak tau melu battle. Oh iya. Nek melu battle ning luar kota ora bakal menang wisan. Lah saiki skill stuck ning kono nggo ngajar tok. Bedino mikir ora nggo upgrade skill, mikir bari aku ngajar apa. Kowe battle mbek aku urung menang saiki. Nah iya. Makanya kuwi. Makanya menurutku itu sih. Oh iya, prematur gitu ya. Iya sih, iya. Belum waktunya buat jadi pelatih atau jadi pengajar, tapi udah jadi pengajar. Karena mereka ngerasa aku sapi. Berarti kalau wet pelemnya udah mateng wis dicabut sih. Cek kecut berarti. Nah iya. Iya sih. Dan kayak ada juga prematur juri. Wah. Prematur juri itu ya sama kayak Aldi. Aku anggap Aldi itu belum pantas juri. Iya, betul. Soalnya dia juri oke lah kalau misal di satu genre tok. Misal cuma di hip hop. Itu masih oke lah. Tapi kalau di open star belum. Dia nggak tahu breaking itu kayak apa dan lain-lain. Aku kalau di Open Star itu aku nganggap yang juri yang layak di Semarang
Cube. Iya, karena Wis dia tok. all rounder. Dia menguasai semuanya, jadi dia nang juri apa wae wis pantes, Iya. dia tahu. Soalnya kayak selain itu burung ngonos sih Semarang. Iya sih, benar. Open style ya. Iya. Betul. Karena terlalu pengen cepet mati bahkan hasil. sebenarnya sekelas Farhan pun belum juri loh mas. Belum. Nah, iya makanya aku lihat udah sekelas Farhan nih. Iya, padahal itu jago aja. banget. Nah, Bisa dibilang belum juri. lebih jago dari aku. Wilson mas ya Iya. masih belum juri. Karena Aldi sudah juri. kecepatan. Iya sih bener ya. Bener. Karena istilahnya juri itu kan bukan dari skill, tapi dari knowledge sama pengalaman. Betul. Ya gitu kan. Betul. Kayak lebih ke knowledge. Iya benar. Iya, knowledge. Ya. Soalnya belum tentu orang bisa main bagus, belum tentu bisa juri. Iya. Karena orang juri kan harus neken ego nih. Iya betul. Kayak misal aku seneng iki, tapi kita udah boleh kayak gitu kalau juri kan harus netral, Iya. netral. Orang iso kowe seneng karena kamu bawain cedera hip hop terus nek poin apa nek wong battle hip hop poinnya lebih dulu. Ya, aku setuju sih mas. Maksudnya gini, untuk kamu menjadi juri pun kan nggak harus selalu yang paling hebat di situ sebenarnya. Iya, menurutku harus. ya. Secara skill ya, ini kita Iya. bahas secara skill. Ibaratnya ya akan lebih banyak yang lebih jago yang jadi peserta gitu loh, daripada pasti. kita misalnya kita sebagai juri gitu kan. Tapi kita harus maksudnya menurutku berarti kita harus bisa menjual kayak knowledge-nya, Iya. terus teori yang kita punya yang kita bisa jelasin ke mereka, makanya kan gitu kan. Iya Bahkan sih. banyak kalau di breaking kan kebanyakan orang-orang old school yang sebenarnya nggak hebat tapi juri karena Iya. mereka kapabilitasnya ada Iya. buat juri, kayak misal Simon, Abi. tapi kan dia punya knowledge yang Iya, cukup buat juri. Iya, betul. Kayak gitu. Iya sih. Prematur, betul. Prematur juri. Jangan asal joki, jangan asal jadi juri. Tuh. Jangan prematur. Karena Anda merepotkan saya. Loh, iya Mas, karena gini loh. Joki itu ada grupnya, Mas. Ada grupnya juga. Ada grupnya. Jadi kan kita buat cari partian dong. Kita mau main 5 kan, supaya maksudnya lebih gampang joki cepat kelar. Joki kayak rank kecil, aku sebagai tank harus gendong, bayangin. Kau kan tahu lah, roll tank itu kan sebenarnya sebagai tahan badan. Jadi aku yang meng-carry, itu gimana ceritanya? Karena yang lain tidak bisa main. Karena cuma sekedar skill baru masuk mythic, terus kalian jadi tidak ada skillnya. Kalian membebani kami yang sudah joki di atas gitu. Jadi susah. Nyusahin orang gitu kalau bilang. Jadi buat kalian tolong ya, kalau baru jangan joki. Udah itu aja. Tuh, pesannya dari pro player yang sekarang udah jadi manajer. Tapi joki menjanjikan. Oke. Ya. Terakhir Pet. Itu brewok kenapa? Jadi gini Mas, follow the hype gitu. Kebetulan di timku ini pihak marketing dari kulit bayi tahu-tahu brewokan jadi keren gitu. Wah, boleh coba, ternyata 2 bulan keluar beneran gitu. Waduh. Dulu sih pernah punya cita-cita pengen punya jambang sih Mas. Cuma kan nggak tahu wadoyok tuh hoax apa enggak. Iya. Terus akhirnya dikasih obat yang apa namanya, ini kelihatan nih obatnya nih, jelas bisa. Oke, 2 bulan jadi ini. No, berarti ini bukan Pak Doyo. Bukan. Pak Kadir. Wah, Kadir. Bukan, ini masih proses. Nanti kalau udah lebar lagi kita ketemu lagi. Gitu sih. Oke, Pet, thank you. Ya, Peace. thank you semua.